Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah. Yang terhormat keluarga besar dari Haji Abdul Qadir rahimahullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang hari ini sehat walafiat dan kita bersyukur diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa bersilaturahim keluarga besar Haji Abdul Qadir. Jadi perlu kita ketahui bahwa banyak orang yang salah mengerti tentang arti silaturahim. Jadi ada cerita seorang mahasiswa Al-Azhar Mesir dari Indonesia bertemu dengan muftinya di sana. Lantas setelah ngobrol, dia bilang, tahu nggak rumah ulama siapa gitu ya? Dia guru besar di Al-Azhar. Gurunya bilang, saya tahu tempatnya sana. Oh, kamu mau ke sana? Iya, saya mau silaturahim katanya. Saya mau silaturahim. Lantas gurunya kaget. Kamu mau silaturahim? Ya. Kamu apanya? Sama dia. Saya bukan apa-apanya. Cuma saya penggemarnya. Ya, saya banyak baca bukunya di Indonesia. Masih saudara? Enggak. Oh, ketawa dia. Kenapa? Itu kau kalau begitu bukan silaturahim namanya, tapi ziarah. Ya, ziarah. Jadi orang kita banyak yang nggak ngerti bedanya silaturahim sama ziarah. Dikira kalau ketemu orang hidup silaturahim, kalau ketemu kuburan ziarah. Kan begitu. Jadi ada lagi datang ke rumah saya rasanya orang kadang. Saya kesini mau silaturahim Pak Ami, ya. Terus yang kedua minta jadwal pengajian gitu. Ya saya biarkan saja karena kepahaman kita begitu. Jadi silaturahim itu tidak berkunjung ke rumah orang, tapi berkunjung ke rumah keluarga besarnya sendiri. Jadi Bapak Ibu hanya disebut silaturahim kalau berkunjung keluarga besar Haji Abdul Qadir. Di luar itu nggak silaturahim. Jadi kalau Bapak Ibu ke rumah saya, jangan bilang silaturahim. Saya kesini pertama saya mau ziarah Pak Habib itu. Ya. Jadi itu yang benar. Karena orang kita dipikir ziarah itu ke kuburan gitu ya. Benar nggak? Ya. Padahal itu bahasa salah kaprah. Semua sahabat, coba nanti buka hadis-hadis tentang sahabat Nabi ketika datang ke rumah Nabi SAW. Ya, dia bilang, saya dengan Abu Bakar ziarah kepada Rasulullah SAW. Waktu itu beliau sedang duduk dengan istrinya Aisyah. Kalimatnya ziarah, nggak ada kalimat silaturahim. Begitu. Nah, ini hubungannya dengan silaturahim, panjang umur, banyak rezeki, kan gitu ya. Jadi kalau kita ini datang ke rumahnya wali kota itu nggak bikin panjang umur, nggak nambah rezeki, ya, karena nggak ada hubungan darah sama kita. Jadi yang namanya silaturahim, panjang umur, banyak rezeki itu kalau silaturahim kepada keluarga besar. Silat itu menyambung, rahim itu kan perut, ya. Jadi kaitannya dengan peranakan. Gitu. Jadi silaturahim itu harus ada hubungannya dengan peranaan. Maka Bani Haji Abdul Qadir siang ini sedang silaturahim. Nah saya kesini ziarah. Ya betul itu silaturahim atau silaturahmi? Ini balik lagi tuh. Silaturahim atau silaturahmi. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada silaturahmi, adanya silaturahim. Tapi kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu jadi silaturahmi. Jadi itu lebih menjadi ejaan bahasa Indonesia.
Ya, jadi di Indonesia kan. Ya karena memang banyak bahasa Arab yang di Indonesia kan. Ya kan gitu ya. Nah, kita nggak apa-apa pakai silaturahmi. Kalau dilihat dari konteks bahasa Arab salah. Karena bahasa Arab tidak mengenal silaturahmi, kenalnya silaturahim. Tapi kalau dalam konteks bahasa Indonesia itu benar silaturahmi. Kalau silaturahim malah salah. Nah, kita pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Indonesia kan begitu. Nah, jadi yang penting kita tahu ya silaturahim itu begitu. Nah, jadi kalau begitu pertemuan keluarga besar Trah Haji Abdul Qadir ini adalah pertemuan silaturahim. Kayak gitu. Karena banyak yang nggak ngerti Pak. Reuni SMA ini judulnya silaturahim, reuni SMA angkatan tahun berapa begitu silaturahmi. Wah, nggak ada hubungannya itu dengan silaturahmi, kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, silaturahmi yang paling bagus itu adalah memberi sedekah, memberi sedekah. Nah, makanya jadi masuk kita makan dulu ya, ini termasuk sedekah itu ya. Jadi silaturahmi yang paling bagus itu memberi sedekah. Ya, saya punya tetangga rajin puasa Senin Kemis. Dia bilang, Pak Habib, saya itu Senin puasa Senin Kemis. Ponakan saya perempuan yang namanya itu gitu ya. Itu kalau Senin sama Kemis itu mesti kasih saya GoFood gitu. Terus saya tanya, kowe kok mesti ngirimi bule? Lah kan bule puasa, aku nggak bisa puasa. Katanya kalau ngasih buka puasa orang dapat pahalanya sama. Jadi aku tak tombok sidik lahir apa ya gitu. Ketawa dia. Lah kok terus kok? Lah kok aku udah kerja udah. Aku herannya tuh kok saya takut ngerepotin dia. Nah dia seneng kok ya. Nah saya tanya, kamu sama ponakanmu yang paling kau cintai yang mana? Ya kuwi sing ponakan kowe dok kuwi sing perhatian mbek aku kuwi. Nah, karena sering ngirim GoFood gitu ya. Dan saya sampaikan, memang itu diajarkan. Jadi silaturahmi yang paling bagus itu sedekah. Maka kalau bisa kita itu banyak sedekah, banyak memberi. Dan memberi yang paling utama itu kepada keluarga yang kita silaturahim kepadanya. Gitu. Nah ini paham ya, saya sampaikan ini pernah. Kita itu kadang-kadang yang dipikirin Palestina, gitu ya, Hamas, keluarganya nggak dipikirin gitu. Tapi ada yang salah paham gitu. Kayaknya Pak Habib itu anti Palestina, gitu. Malah takar-takar ya. Orang kita bangsa Hawa itu pintar. Jadi begini maksud saya, itu penting. Tapi jangan sampai kamu dirasani sedulurmu. Kan ada itu kakakmu ya. Iya, kaya banget. Enak nape itu kakak kaya, enak piye. Bahkan kakakmu apa sok bantu Palestina kayak Ramadan kayak buka bersama sak kampung. Kuwi nek ndek wong. Nek ndek aku lah tahu ada. Nah, ini kan problem, Pak. Ya. Jadi rumah-rumahnya mosok banget kami rapat saya punya dulurku. Wonge diteblas atau dulur aku kayaknya beda. Nah gitu. Nah maka silaturahim itu yang bagus itu dengan sedekah, dan sedekah itu yang paling bagus dengan siapa? Keluarga, bukan dengan yang lain. Nah ya, karena kita itu mikirin yang jauh, maaf seperti ini Sumatera, kita kan baca berita ya, karena namanya berita kan responsif, emosional, spontan, betul nggak? Itu ciri khas berita kan begitu. Sehingga kita lebih kepada responsif, emosional, spontan itu tadi. Salah nggak? Ya enggak. Soalnya persoalannya kadang-kadang yang gitu-gitu kau pikirin, tapi yang dekat malah tidak dipikirin. Padahal keluarga kita banyak yang butuh bantuan kita. Kan begitu ya. Nah inilah. Maka coba baca di Al-Quran. Setiap ada perintah sedekah, mesti awalnya dawil kurba dulu, keluarga dekat. Baru waliyatama orang yatim, baru masakin itu orang miskin, itu yang ketiga. Betul kan? Nah banyak orang yang lebih tertarik anak yatim. Pak, bagusan mana anak yatim sama ponaan? Ya bagus ponaan. Bagus ponaan. Ya, kalau sama anak yatim aja kalau sudah begitu tinggi dan mulianya, apalagi kepada keponakan. Nah, terus kalau ditanya Nabi, nomor satu siapa? Nomor satu ibumu dulu. Habis ibu siapa? Bapak. Gitu.
Habis bapak siapa? Saudara perempuan. Gitu. Habis saudara perempuan siapa? Saudara laki-laki. Habis itu siapa yang sholat? Kau lebih tahu siapa yang lebih pantas. Kata Nabi begitu. Jadi urutannya si ibu dulu, nomor 2 bapak. Ya wis nek tunggu aku tak ngirim duit ibu tak titipin ke bapak misal. Ojo ora tekan malah ya. Dede wae bapak dhewe ibu dhewe. Ya kan gitu ya. Karena bapak ini sosok rodok boros. Ya enggak? Boros mana sih bapak sama ibu? Kalau bongso belanja Ibu. bapak boros bapak. Ya bapak itu lebih boros daripada perempuan gitu. Ya jadi kan gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat begitu senang ya. Maka penting ini supaya kita jaga silaturahim ini dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan wujudnya adalah saling memberi ya, meskipun hanya apa gitu ya, tapi itu perhatian kepada orang tua, kepada saudaranya, silaturahim lah, ada waktu. Nah itulah yang dimaksud dengan panjang umur banyak rezeki kan begitu. Nah panjang umur kata Nabi, ada yang tanya ya Rasulullah, katanya umur itu sudah ditetapkan Allah, betul nggak? Nah, jadi kalau idaja ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Terus gimana ini dengan panjang umur? Kok katanya ada panjang umur gitu? Kata Nabi SAW, kau meninggal, tapi anak cucumu terus aja mendoakan dirimu, itu namanya kau panjang umur. Nah jadi insya Allah ini Haji Abdul Qadir almarhum ya, ini panjang umur karena anak cucu buyutnya ini terus aja mendoakan almarhum, itu namanya panjang umur meskipun beliau sudah meninggal itu. Nah mudah-mudahan nanti kita begitu. Jadi orang sudah meninggal itu yang diharapkan kan cuma 3 ya, doa anak-anaknya, amal jariahnya, ilmunya yang bermanfaat. Kenapa dia nggak doa sendiri? Nah kan nggak bisa doa. Masuk doa diri ya. Mau mati kan saya coba. Ya obah. Jadi bocah. Bocah kan gitu ya. Ya udah boleh duit. Jadi orang meninggal gitu. Orang meninggal bisa nggak dia bertobat gitu? Nggak bisa. Betul nggak? Bisa nggak dia ingin beramal sedekah? Boleh. Bisa nggak dia mau sedekah? La sedekah wa aku minas sholihin. Kata Allah nggak bisa. Jadi kalau udah meninggal nggak bisa apa lagi. Sedekah nggak boleh, amal soleh nggak boleh, ya mau hidup lagi nggak boleh, berdoa nggak dikabulkan. Habis sudah. Nah maka terus gimana ini caranya? Yang bisa menolong ya kita, anak cucunya ini, baca cucu almarhum Haji Abdul Qadir ini yang menyelamatkan, yang mendoakan. Ya maka dia panjang umur. Atasnya sedo kok cek sodowo, gajoknya apa? Anak putu. Ya ini bahannya. Nah oleh karena itu kaum muslimin ini penting supaya kita mengajari anak cucu kita itu berdoa untuk orang tua. Bisa jadi orang tua ada dosa, ada salah, atau habis karena doa kita anak cucunya kan begitu. Dan kita cuma begitu, banyak salah, banyak dosa, habis karena didoain anak cucunya. Nah begitu. Jadi kesimpulannya kalau orang sudah meninggal mengharap doanya yang hidup anak cucunya. Tapi kalau anak cucu, kalau orang tuanya masih hidup, minta doanya dia, betul kan? Nah maka minta doanya orang tua. Orang tua yang masih hidup, bukan orang tua sudah meninggal, kan gitu ya. Karena kalau sudah meninggal, boro-boro doain kita, doa sendiri aja sudah nggak bisa. Tapi ini ya, lihat tuh kemarin itu saya sholat di masjid Riyad Asar gitu. Saya lihat orang dari mana nggak tahu pada menghadap kuburan, pada doain semua gitu. Ya saya diam aja, boleh tak kandani dikira aku piye gitu ya. Tapi konsep ini nggak bisa nih ya. Nah, dia doain nggak bisa. Apalagi dia minta sama dia, misalnya, wah lebih parah lagi. Kan orang mati dijalui, si mati ngeluh, kira-kira aku butuh nama aku jerai sama nggak jalui kan gitu ya. Nah gitu kadang-kadang orang nggak paham gitu ya. Nah, jadi doain aja gitu ya. Nah ini supaya kita paham. Nah alhamdulillah betapa senangnya almarhum Haji Abdul Qadir ya. Kalau lihat anak cucu buyutnya pada kumpul, pada rukun, kan gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi keluarga lah di dunia dan keluarga di
akhirat. Betul kan? Nah, silaturahim ini mahal, bahkan lebih mahal daripada dunia seisinya. Nah, jangan sampai urusan dunia merusak silaturahim, gitu ya. Nah, saya contohin nih, jam 6 pagi itu ada orang datang ke rumah saya ribut. Tahu ya, rumah saya itu kan di Baluarti. Baluarti itu rumahnya ombo-ombo gitu ya. Nah, pekarangannya gede. Nah, orang tuanya pesen, aku korek mati, kue kan tuh kue masih sebelah kiri, kue yang sebelah kono, gitu. Nah, wes toh, nah itu ya sepodo. Artinya lah, aku bangun kiri, kue yang kono begitu. Kiri-kiri yang satu dijual, gitu loh, di Baluarti itu. Kan tidak ada SHM-nya itu. Nah, yang beli kan nanya, aku sebelah kiri ini batasin di, kan gitu. Yang batasnya ini tembok, apa ada gendang miring ini kan? Ya batasmu gedeng miring iki, oh ya gitu. Nah, nggak taunya yang satunya orang batasmu tembok, orang gedeng miring. Dan gedeng miring aku retok gang gitu kata sebelahnya. Ribut kakak be adik antara gedeng miring sama tembok. Ya Allah, ke rumah saya. Nah, saya bilang itu dipiye-piye ra iso. Kowe tekok ning keraton ya ora mudeng, tekok ning negara ya ora diurusi wong kira nek hak miliknya. Ya kan? Ini kesepakatan saya, tapi mengalah untuk salah seorang. Nek Mbak Yu ngalah karo adik, iku sing nopo ya adikmu. Nek adik nek ngalah Mbak Yu sing nopo ya Mbak Yune. Apalah artinya semeter 2 meter kali sekian meter dibandingkan silaturahim. Kata silaturahim ini lebih mahal daripada urusan apapun. Ya, jadi jangan sampai ada urusan apapun itu merusak silaturahim. Itu. Nah, itu maka ini kita bersyukur kita bisa silaturahim keluarga besar Haji Abdul Qadir ya, supaya semakin terikat hati kita dan sekaligus tambah kasih sayangnya, minimal saling mendukung, saling mendoakan, kan gitu ya, saling memotivasi dan sekaligus saling memberi dan menyantuni, yang kuat kepada yang lemah, yang punya kepada yang tak punya, kan begitu toh. Jadi alangkah bahagianya hidup dalam satu lingkaran keluarga yang baik, dan ini menjadi amal jariah yang dicatat langgeng di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silaturahim. Jadi silaturahim ini tidak boleh putus. Malah Allah mengatakan, siapa yang memutus silaturahim, maka aku akan memutuskan rahmatku kepadanya. Ya bayangin ya, ada orang yang sama adiknya sama Mbak Yune pedot misalnya gitu ya, maka Allah akan memutus rahmatnya kepada orang itu. Jadi nggak boleh diputus, ya, nggak boleh diputus dan harus selalu dikuatkan gitu. Maka kita perlu saling memaafkan, saling berbesar hati, saling sabar satu dengan yang lainnya. Di samping kita menjaga diri untuk tidak merusak silaturahim. Nah, apa yang dijaga? Ya misalnya ngerasani, itu jangan, karena itu termasuk merusak gitu ya. Nah, jadi ngerasani dulu dewe, dari kandani, kok sering ngerasani, orang ngerasani mau kita rasani dulu dewe, gitu, malah bangga gitu ya. Justru karena dewe itu tutuplah, kan gitu ya. Maka kata Nabi, siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Masya Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bapak-bapak ibu, banyak orang yang tidak baik, tapi dilihat orang baik karena dia pandai menutup aib orang lain. Dan nanti di akhirat pun demikian. Banyak orang punya salah, punya dosa. Salah dan dosanya itu mestinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi nanti sampai di akhirat, salah dan dosanya itu hilang. Gitu. Jadi rapot merahnya itu hilang. Adanya rapot biru semua gitu. Nah dia kaget, lah aku masuk arena elek gelas gitu ya. Karena aku dulu kita tahu nyolong ke tanggane gitu ya, nyolong sendalnya kecil, kita masuk ngomong ya tahu enak lah. Nah, kok saya kok nggak ada rapot jeleknya? Maka kata Allah, karena kau suka menutup aib saudaramu, maka aku tutup semuanya. Dan itu haknya Allah, hak prerogatif Allah. Boleh nggak Allah begitu? Boleh, ya. Jangankan Allah, sekarang di dunia aja lah, di dunia ya. Ada misalnya orang dianggap salah, ya toh? Dianggap salah. Oleh pengadilan sudah terbukti salah. Banding tetap
salah. Ini yang terakhir guru tadi ya, guru yang mencarikan biaya untuk guru honorer dengan minta uang kepada murid, sudah dipenjara, salah. Nah, kan padahal kepala sekolah ini nggak punya niat kecuali kasihan guru honorer, nggak cair-cair duitnya, ya kan? Kemudian dia surhat pada orang tua, murid orang tua, oke kita bantu satu orang 20.000, nggak ada paksaan, nggak ada apa, maunya sendiri kasihan, maksud saya mengulang anak kita nggak dapat honornya sama sekali. Salah, dilaporin LSM, secara legal formal salah, secara hukum salah, secara hitam putih salah. Maka hakim tidak bisa memutuskan kecuali sesuai dengan hukum. Hakim membebaskan dia nggak boleh kan? Nggak boleh, harus salah. Ya, banding dia juga salah. Terus gimana ini presiden? Ya kan? Maka presiden bisa memberi apa istilahnya itu, gerasi apa amnesti, pokoknya dibebasin dah. Betul nggak? Dan apakah orang boleh bertanya, loh presiden itu sudah terbukti salah kok kamu bebasin? Boleh nggak menanyakan itu? Nggak boleh, karena itu hak presiden. Ya, termasuk dulu pernah terjadi, tapi kasus politik ya, Mas Hasto sama Tom Lembong. Tiba-tiba posisi kayak ribut naik, bebas. Meskipun hakim sudah mengatakan salah, presiden punya hak. Jadi presiden itu tinggi sekali kewenangannya. Apa yang diputuskan salah oleh hakim siapapun, kalau presiden bilang bebas, tetap bebas. Ini baru presiden, apalagi Allah. Ya kan? Maka apapun salahmu, dosamu, sebesar apapun, Allah bebas. Dan tidak ada yang boleh tanya gitu. Oh aku Tuhan kamu kalau Allah tidak boleh ditanyai, Allah yang tanya, bukan kamu tanya sama Allah. Ya kan? Maka besok tidak ada yang berani tanya sama Allah. Ya Allah itu kok mang bebas, dia makin kebun rokok diri lah gitu ya. Ya Allah kok ditanya gitu. Allah itu Tuhan, bukan untuk ditanya, tapi Dia yang tanya, betul kan? Nah, bagaimana saya bisa dibebaskan Allah? Kalau kita bisa menutup saudara kita. Maka kalau ada aib saudaranya, jangan dibuka. Dan gitu. Termasuk tidak boleh merusak hubungan silaturahim, memberi gelaran-gelaran yang buruk, kan gitu ya. Memanggil nama-nama yang tidak disukai itu nggak boleh. Kan banyak itu namanya sama panggilannya beda, kan gitu ya. Pas saya ada namanya Tugimet tulane wedhus. Nah kan nanya gitu. Nah gitu ya. Tak tanya Mas tuh, jenengan asli jenenge sapa Mas tulane wedhus ngono wae aku wis. Tapi kok dia ridho ya nggak apa-apa. Ini banyak uang sing anyar tak gitu loh, mati banget. Ya aku di wedhus ketok kayak orang-orang gitu. Nah ini nggak boleh. Ya, nah kita nggak boleh. Apalagi kalau kita sudah benci, nggak boleh kasih gelaran-gelaran yang buruk. Betul nggak? Dulu ada kalau udah jelek itu orang kayak binatang semua itu, satu kampret, satu cebong, ya satu kadal, ya satu terus macam-macam. Ini kebencian. Nah kita nggak boleh, harus belajar kasih sayang. Kebencian apalagi kalau usia sudah di atas 50 itu jangan suka mengkonsumsi kebencian. Ya, tak dulu ngomong sesuatu berita-berita kebencian itu dotak setak jadi uripin rasa apa ya. Jadi apa gitu ya. Ya kita banyak-banyak mengkonsumsi yang baik, betul nggak? Coba kalau kita ini yang dibaca Al-Quran, ayat enggak? Ayat, betul nggak? Karena itu zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka orang habis baca Quran, syadaqallahul adzim, Al-Qurannya dicium, ya nggak? Dekat ayat gitu. Wong nek maca terus murid setan ngono, iki mesti maca WA. Jangan maca WA. Akibat maca WA ngono kita tidur. Ya. Harus stres. Lo jangan terlalu banyak baca konten-konten itu ya. Karena beritanya nggak karu-karuan. Nah kita lebih banyak kumpul-kumpul sebagai ini sama orang baik-baik begini. Insya Allah menunjukkan kita baik. Ini kan baik-baik semua ya Pak ya. Amin. Insya Allah. Kan kelihatan wajah-wajah tanpa dosa itu kan begini sini ya kan. Insya Allah. Saya maaf loh, saya tadi ngomong sama Pak Lutfi itu, saya baru tahu Pak Lutfi itu anaknya Pak Abdul Aziz ya. Masya Allah, saya muridnya ya pada di Sipor itu ya. Masya Allah, maka saya bilang, saya itu tanda tangan Pak Lutfi, Pak Abdul Aziz gitu ya. Ya gitu. Dan saya juga bersyukur sekali, dulu saya di rumah itu tahun 2004, itu ditelepon Ibu Abdul Aziz, Ibu Aziz itu, Pak Hamid ya bisa ke gedung Asia. Ada apa Bu? Ya pokoknya penting sih dulu. Ya pentingnya apa? Pokoknya sih dulu. Ya Bu siap saya gitu.
Akan saya laki-laki panggilan ya, jadi kan harus memenuhi panggilan gitu. Nah, saya dari situ apa Bu, Pak Ami mau nggak jadi pembimbing haji? Saya kaget loh ya. Nah, saya kan belum pernah haji, nggak apa-apa. Nanti kamu jadi asisten dulu, gitu. Jadi asistennya Ustadz Umar Faruk LC dari Lamongan. Nanti kalau beliau berangkat, kamu netoke, gitu. Bujuk tari kamu saya dulu. Pokoknya ning di web netoke. Nah, so ben Ustadz Umar Faruk LC wis mandek karena wis tua, wis sing nganjutke. Gelem ora? Siap loh gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini saya terkesan sekali ya. Jadi SMP saya asli saya datang ini Pak Abdul Aziz gitu ya. Nah, kemudian haji saya itu yang minta Ibu Abdul Aziz, ya Allah. Saya banyak beruntung gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita kenal yang keluarga yang baik-baik. Nah, Ibu Bapak, maka teruslah kita jadi hamba Allah yang baik. Karena memang orang yang bahagia itu orang yang banyak berbuat baik, dan berbuat baik itu memberi manfaat khususnya kepada keluarga dekat. Man khairukum man tata'u linnas, kan manusia paling baik adalah siapa yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Ya, nggak usah hitungan, mau berbuat manfaat ya Bu ya. Ya, saya ini di sini mau balik. Saya pulang, saya sampai rumah, loh kok piringnya berantakan. Kan kalau minggu gini kan pembantu nggak datang ya. Ya tidak apa-apa, saya copot kelambi tak asai kabeh. Itu kan saya baik-baik sama istri kan. Nanti saya bangun gitu, loh kok selesai kabeh? Bersihin atau enggak? Iyalah, kamu di kamar kesuwen tak bersih berantakan. Alhamdulillah, sering-sering ya. Ya apa-apa, sering-sering ya gitu ya. Ya gitu ya. Yang penting fastabiqul khairat, betul enggak? Entah in asantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kau sudah berbuat baik pada siapa? Dirimu sendiri. Kan gitu Pak. Nah, jadi kita nggak pernah berbuat baik pada orang lain, kan begitu. Jadi insya Allah ini kalau Pak Sabar ini sama istri sakit ya baik sayang kan gitu ya. Nah, laki-laki baik itu diketahui nanti kalau istrinya sakit, ya kan, kalau istrinya sakit masih setia gemati, nah itu baik laki-laki. Ya, karena kenapa? Karena laki-laki suka sama perempuan itu kan yang disukai cantiknya. Padahal kalau sudah sakit kan nggak cantik toh, kan beleret kabeh bisa. Nah, tapi kok posisinya itu. Tapi kalau perempuan Pak, perempuan baik dilihat dari mana Pak? Nanti kalau suaminya randedet, ya, karena kalau suaminya dedet biasa mesra. Coba deh randedet itu, masih panggil papa enggak? Nah, biasanya kalau laki-laki nggak punya date, ini papa ini habis Pak di mamah sama dia. Ya gitu ya. Maka ada uang abang disayang, nggak ada uang abang di tendangan gitu ya. Maka banyak laki-laki itu yang selalu itu ya sepele-pele terus. Ada nggak bojo galak, bener nggak? Ada kok, masya Allah galak kawan. Uang lihat digalak, masya Allah. Tahu saya itu pernah mau lihat digalai, bukannya curhat ya. Saya bawa mobil di Briki dulu Pak. Lampunya merah, hujan, karena 4:30 itu. Lah kok begitu hijau itu saya jalan tuh mogok, tak starter gelas deh jalan. Saya kan nggak ngerti mobil Pak Sarwan. Saya turun, aduh piye ki? Ada warung kecil, saya ke situ. Pak, ente sing saged nggak mobil mogok. Niki kula mogok. Wah, cepet niku sebelaitan niku enten 1-2 kios dulu, niku saged niku bengkel niku. Wah, matur nuwun. Saya mau ke sana ini, tahu-tahu dari dalam tuh muncul istrinya. Apa? Ya tutup gitu kayak galak semua. Ya bene orang. Astaga, aku nggak tanya macam. Tak usah galak sakmono ya Allah. Meh bae suaminya tak panggil kok. Bojomu pegaten tak ngene wae. Galak biang tak ada. Masya Allah gitu. Sebenarnya maka ini istri yang solehah itu lembut gitu. Nah itu masih ada Pak. Saya sampai situ ternyata sudah dimatiin lampunya. Mau tutup. Pak sakit ditulungi pula Pak. Kenapa? Mobil pula mogok bagian perabatan mereka. Oh sakit. Terus dia anak Pak. Cepat ini apa? Besok goreng sih. Depannya ada wedangan toh. Terus ya sampai lendah beli sih mau. Oke kalau tak terwedangan mereka. Apa? Saya beli teh di situ. Tahu-tahu ada orang pakai baju seragam tuh ambil nasi kucing di wedangan itu. Es teh gitu. Terus dia makan gitu. Nah yang bikin es teh tanya, udah mulai toh, wes kok ada bojoku, aku rene wae gitu.
Saya minum teh kaget. Ya, anak bujurnya kok rene. Terus saya batin, apa memang itu pelarian laki-laki tapi istri ya? Anak bujurnya kok layan loh gitu ya. Masya Allah. Jadi saya sampai sekarang kalau di itu banyak laki-laki perempuan. Saya ini betul galak kafe dia gitu ya. Tawarin boleh gitu ya. Saya dari satu turunnya gitu, Masya Allah gitu. Ngomong lagi, kalau itu ya pokok salah itu apa? Ya saya jadi kan di YouTube dulu kan gitu ya. Pilih jeruk kayak kerajaan, pilih kalau sebelum kerajaan di jiko sampai sekarang dituduh gini dibuang kok salah, padahal pilihannya dia salah gitu. Masya Allah. Ya selalu nyelek-nyelek gitu. Saya jadi ingat Pak Sabar Narimo itu ya pernah cerita Prof itu ya. Dia cerita kan gitu. Orang urusan nyelek-nyelek agar wong lanang mbek sing setia karo wedok kan. Lah nek numpak mobil metu dhisik buka sing wedok. Lah ngono kuwi mesra gitu. Dideloki hoi sing lanang metu buka lawang mesra. Akhirnya dia tanya sama yang tetangganya, "Kowe kok buka lawang mesra sejak kapan?" Ya sejak pintunya nggak bisa dibuka di dalam katanya. Aku kalian, saya ke rumahnya Pak Sabar Narimo, Pak tulisanmu kan tak baca aku, itu saya bilang gitu. Wah dia astaga yang tak gue pamer kayak lo kayak lo, mau ngantai mau nepuin mesra, baik lawannya bisa dibuka ke Masya Allah. Jadi ya ada. Ya kita ini ya kan. Jadi ya kita kadang-kadang suka berlebihan menilai orang lain. Ya pokoknya yang ada disyukuri. Alhamdulillah kan gitu ya. Kita alhamdulillah dikasih istri yang baik, suami yang baik, keluarga yang baik, benar nggak? Dan ukurannya itu aja. Pokoknya laki-laki kalau mencintai kita, bekerja untuk kita berapapun itu baik. Istri yang senantiasa taat pada suami itu baik, betul ya? Dan itulah yang menjadi kemuliaan kita. Dia dimulai dari keluarga. Kan? Dan Nabi mengatakan bahwa orang yang paling baik adalah siapa yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairun min ahli kata Nabi, dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Jadi kalau kita ingin tahu kadang-kadang rupanya kayak orang di sana baik sama keluarga enggak baik. Ya, pernah ada pelawak itu. Itu kalau di rumah ya lucu kalau di panggung kalau boleh galak diam tak benar ya. Ada enggak begitu? Jadi lagi teko itu seperti galak gitu. Ya gitu, lagi teko rumus motornya itu dum itu deg-degan. Teko anaknya, ini bapakmu, wah mati aku bapakmu lah gitu. Bapaknya mulai ini itu deg-degan mati ya karena medeni kau. Ada loh yang kayak gitu ya. Tapi ada juga si medeni itu ya ada gitu ya. Jadi mestinya kan lihat istri kan terus gitu kayak dijabati gitu mestinya. Tapi ada loh orang yang istri mules tuh ada pak gitu ya. Nanti assalamualaikum kalau pak ini ya Allah tuh ini tak tentu beras ya belasnya tak ada nih gue gak tangan apa gitu ya. Jadi aku lihat dulu bojoku ikut ngising rasanya gitu ya. Jadi ada itu, jadi medeni mana. Tapi ini ibu gak ada yang medeni suami ya, gak ada yang solehah semua insya Allah. Amin ya insya Allah. Ya saya dulu waktu masih SMA saya punya tetangga Pak Mudakir Muksir itu, guru PGA itu. Dia bilang, Mas Pak Kandani, gue pengen ngerti surga donya. Ribut Pak, kok lek wis gede di bojo, anggap bojomu karo kowe taat, surga donya. Wah, gitu ya. Saya bingung, emang ada istri gak taat sama suami? Ya waktu itu kan saya cek lugu, baik eneng baik, percaya Allah gitu ya. Terus gitu. Malah sih ada suami gue, bojoku tak unek-unek ya, ini kan jangan tau lah gitu. Malah saya ngetok saya unek-unek gitu ya ada gitu. Nah ini jangan sampai ada atau balak biang gitu. Nah ini coba kita bangun kehidupan yang indah di rumah. Sehingga beti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu Bapak, di dunia ini ada surga. Pertama raudhah, betul nggak? Maka Nabi mengatakan baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah secuil kebun surga daripada kebun surga. Ini adalah surga dunia. Yang kedua adalah majlis taklim, betul nggak? Sehingga Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang melewati kebun-kebun surga, datanglah, mampirlah, gitu. Sahabat bertanya apa itu ya Rasul? Kebun-kebun surga, majlis taklim yang di situ diajarkan Al-Quran. Jadi ini kita ini dapat ya majlis taklim ini kebun surga. Dan tidak orang duduk di kebun surga kecuali calon-calon ahli surga. Nah, gitu. Maka Nabi waktu ada majlis taklim datang duduk di situ. Padahal di sebelah sana ada majlis zikir. Rasulullah ditanya ya Rasulullah, kenapa kau memilih duduk di sini bukan di majlis zikir?
Nabi mengatakan majelis zikir itu baik, ya, tapi majelis taklim diajarkan kebaikan. Dan aku lebih suka duduk di tempat yang di situ diajarkan kebaikan. Begitu. Jadi majelis taklim ini lebih mulia daripada majelis zikir. Gitu. Semulia-mulia majelis adalah majelis taklim yang diajarkan Al-Quran. Insya Allah majelis kita ini meskipun duduk lesehan jajaran pasar ya Pak ya, tapi lebih mulia daripada majelis permusyawaratan rakyat. Benar Pak ya? Karena di sana bahas undang-undang, rampung-rampung, keliru meneh gitu ya. Di sini yang kita sampaikan Al-Quran. Kenapa Nabi suka? Karena di situ diajarkan kebaikan. Jadi oleh karena itu orang duduk di majelis taklim itu belajar kebaikan. Mau ngapain? Mau jadi orang baik. Maka oleh karena itu majelis taklim yang paling bagus adalah majelis taklim yang menjadikan kita baik. Kata Agim, kalau bisa sebelum yang dengerin baik, mubaliknya baik sendiri gitu. Jadi jangan sampai ceramah untuk mustami, tapi juga ceramah untuk dirinya sendiri. Kalau Agim begitu Bu. Ibu dulu suka Agim, saya kira udah lari gitu. Nah, pokoknya rasa Agim lah, tujuannya loro awalnya jangan patah uang gitu. Ya, ada ibu udah betul orang aja ya, Masya Allah. Saya ditanya kemarin itu tentang sunnah Nabi itu, sunnah Nabi itu diantaranya suka baju putih, makan pakai tangan kanan, itu sunnah Nabi. Kau dicintai Allah kan itu ya. Man yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mencintai Allah hendaknya mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia akan dicintai Allah, diampuni dosa-dosanya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu. Pokoknya kalau Nabi apa kita kayak Nabi itu sunnah gitu. Ada itu temannya Pak Samad, Mas Fahmi Kauman itu. Ya itu tanya, Pak Ustadz ya. Nah kalau bojone loro telu ya sunnah Nabi apa bukan? Sunnah. Berarti dicintai Allah. Ya dicintai tapi dia dibenci istrimu, saya bilang gitu ya. Gitu. Itu galak ya gitu ya. Nah tapi yang jelas yang dimaksud sunnah ya yang apa yang Nabi lakukan, sholat dilakukan, puasa dilakukan, ya silaturahim dilakukan. Sukalah apa yang Nabi suka dan bencilah apa yang Nabi membenci. Nah itulah yang kita penting lakukan. Maka insya Allah kita ngaji ini untuk tiru-tiru Nabi. Setelah ngerti kita amalkan. Jangan sampai kita ngerti tapi tidak diamalkan. Maaf ya, saya jadi ingat dulu waktu SMP di Simpon itu pernah diajari tentang kemuhammadiyahan gitu ya. Itu pelajarannya tentang Kiai Ahmad Dahlan. Beliau menyampaikan surah Al-Maun ya. Araital ladzi yukadzibu bid-din dan seterusnya. Waktu itu dia sampaikan lagi sampai 8 tahun. Itu Al-Maun enggak barbar. Akhirnya muridnya bingung. Ini kiai kok kata Al-Maun barbar. Ini kiai tenan pora gitu ya. Maka enggak enaknya kiai gitu. Kalau mengulang-ulang dibenci sama yang dengerin gitu ya. Beda sama penyanyi ya. Yang didiku terus apa-apa gitu. Kalau kiai kudu ganti gitu. Nah ini repotnya gitu ya, harus ganti. Saya juga kemarin ketemu Pak dosen, di sini ada Bu dosen soalnya ya. Pak Ami dulu saya undang di MIPA katanya. Oh ya, sekarang enggak lagi. Saya sudah pensiun Pak. Alhamdulillah. Saya bilang Bapak pahalanya banyak. Kok bisa? Nah berapa murid Bapak yang diajari? Ribuan, itu amal jariah. Terus dia bilang, Pak Ami juga banyak sama dengan saya. Kan Pak Ami kan pengajian terus. Banyak Bapak saya bilang, kok bisa? Bapak kan setiap tahun ganti murid baru. Nah kalau Pak Ami, enggak pernah Pak, saya masjid dimana uang itu terus batal aja atau ganti uangnya. Kan gitu ya. Jadi kalau ketemu gitu, Pak Ami kemarin ketemu di sana, contoh hatanan, ketemu di Klawen, Pak kemarin ketemu, Allah iki menah ya Allah. Nah akhirnya saya kan bingung Pak, harus boleh materi baru, Masya Allah. Nah gitu. Lagi Haji Ahmad Dahlan pernah menyampaikan ceramah materinya nggak ada yang baru. Diprotes sama muridnya, Pak Kiai kok nggak baru-baru, ini Al-Maun nggak barbar gitu. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kau sudah angkat anak yatim berapa? Kau sudah selalu fakir miskin berapa banyak? Berapa uang yang sudah kau keluarkan untuk itu? Belum Pak. Nah kenapa harus ditambahin? Nah, jadi rupanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kita bahwa yang namanya paham bukan hanya ngerti maksudnya, tafsirnya, artinya, tapi yang lebih penting bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya paham gitu. Ya, jadi paham. Jadi ketika sahabat itu disebut lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau belum disebut orang baik jika kau infakkan harta yang paling kau cintai, ya langsung. Kamu paham nggak? Paham ya Rasulullah. Terus apa yang kau lakukan? Harta yang paling aku cintai bayruha katanya.
Itu kata Tolha. Bairuha itu kebun korma, yang kormanya sekitar 900 batang. Saya paling suka Bairuha yang ada di depan Masjid Nabawi. Saya infakkan itu Bairuha. Fisabilillah. Masya Allah. Nabi bilang hatta riba. Ini kebun korma yang menguntungkan. Karena kebun korma Bairuha punyanya Tolha ini luas, subur, dan ada mata airnya yang jernih. Yang mana Rasul Muhammad SAW sering minum air dari kebun korma Bairuha ini. Tapi bilang kau ini kebun yang menguntungkan. Terus Tuhan bilang, saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Untuk apa itu kebun korma? Fisabilillah. Maka Nabi SAW mengatakan, kau punya saudara dari anak pamanmu yang miskin, ponakan maksudnya, punya ya Rasulullah. Bagikan pada mereka. Bagikan pada mereka. Jadi sekali lagi ajaran Nabi kalau mau tuntun itu kepada saudara sendiri. Itulah silaturahim. Ya, silaturahim. Untuk ketemu Nabi, tunggu ponakmu. Coba dia ketemu Yusuf Mansur. Bener tak PDW kan begitu dia nanti ya. Silakan ya bocah ciliknya yang kita Nabi. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu bahwa amal yang paling baik itu keluarga dulu, diprioritaskan saudaranya dulu yang diutamakan. Maka Bapak Ibu maaf ya, yang diberi kemampuan harta, panjenengan ada zakat, tidak usah bingung-bingung. Ya, bakar zakat kemana? Ada enggak saudaramu? Ada enggak sepupumu? Ada enggak ponakanmu, budemu, atau siapa yang dekat keluarga besar banyak Haji Abdul Qadir yang membutuhkan? Itu dulu aja. Kenapa orang lain? Gitu loh. Menurut saya gitu ya. Itu dulu aja. Ini banjir Sumatera sudah dipikirin banyak orang. Ya, kamu nggak usah mikirin bupatinya aja, mikirin deh. Katanya malah umroh bupati dia, nggak pernah mikirin ya. Jadi kadang-kadang orang bodoh banget. Kok pikirin dulu itu nanti gampang di masjid-masjid ada hari ini infaknya untuk Sumatera ya, kau urun-urun aja lah, betul nggak? Nah, ini MUI sudah ke 76 miliar, betul nggak? Tadi pagi masjid Nur Hidayah di Palu dari situ ini dipakainya untuk Sumatera sekali pengajian 2.200.000. Ini berapa masjid? Betul nggak? Belum saya Baluarti ini temannya Pak Lutfi dan Pak Akhyar itu sekarang mengkoordinir Mas Nur Hadi Baswama dan sebagainya. Kita koordinir untuk Sumatera banyak. Ya, nah kita urus 10.000, 20.000, 100.000 udah bagus. Nah, yang lain-lain yang keluarga kita dari Haji Abdul Qadir ini yang lebih utama. Jangan sampai ada keluarga kita yang tidak sekolah dan kita nggak ngerti karena nggak mampu, betul nggak? Jangan sampai ada di antara kita yang mengalami kesulitan. Iya, dulure sugih makmur itu orang aneh utang budget, masya Allah kan gitu ya, doyak-oyak begitu ya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, inilah silaturahim yang harus kita bangun, kebersamaan, kasih sayang, saling menolong, saling mendoakan, dan inilah yang menjadikan Allah mencintai kita. Sehingga Allah akan mencintai hambanya yang mencintai keluarganya, dan Allah akan memutus kasih sayangnya bagi mereka yang memutus silaturahim kepada keluarganya. Jadi ini Ibu Bapak yang penting saya sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan kita paham makna silaturahim sehingga kita lebih berhati-hati dalam hidup ini untuk bisa menjaga hubungan silaturahim keluarga besar Haji Abdul Qadir ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk lebih peduli kepada keluarga kita sendiri, karena ini penting untuk kita uri-uri supaya kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Betapa untungnya punya keluarga besar yang baik, betul nggak? Nah, betapa bahagianya kita solid seperti ini. Disinilah pentingnya kita bersama, dan tentu jangan lupa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi kalau keluarga ketemu itu saling menasihati kepada kebaikan dan kesabaran, saling menasihati. Jadi kalau ketemu minta nasihat apa? Kalau ketemu assalamualaikum ya Allah, apa ini nasihat hari ini? Gitu ya. Nah, bukan seperti orang-orang sekarang kalau ketemu temannya, apa ini kata-kata hari ini? Biasanya gitu kan. Masya Allah, betul nggak? Mesti yang dicari kata-kata hari ini. Kita nggak butuh kata-kata, yang penting adalah nasihat hari ini, kan begitu ya. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kita bisa saling sehat dan senang dinasihati, kan gitu ya. Karena kita memang untuk jadi baik itu perlu pertolongan saudaranya. Siapa yang menolong kita kalau nggak keluarga kita sendiri? Siapa yang menasihati kalau bukan keluarga kita sendiri? Tumbuh kita satu keluarga. Mudah-mudahan barokah, Ibu Bapak sehat walafiat. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kenapa
barangkali karena sedikit ya enggak ya. Kalau banyak kan barang laut gitu, banyak banget. Kalau sedikit kan barangkali. Baik, sekarang kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabahi Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita doakan kepada Ibu Siti Sofratul, betul ya, Sofratul ya, Ibu Siti Sofratul, istri Pak Salman yang sekarang baru sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah menjadikannya sehat walafiat dan keluarga diberi ketabahan kesabaran. Hadiah Ibu Siti Sofratul, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. As'alullah rabbal arsyil azim ayasbiha Ibu Siti Sofratul. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ij'alna syakura waj'alna syakura waj'alna fi 'aina saghira wa fi a'yunin nas kabira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Nasyukrillahu fathul ghalib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.